Assalamualaikum Kak Septa, terima kasih sudah bersedia untuk diwawancarai. Boleh diperkenalkan jenis usaha yang dijalankan saat ini? Baik, jenis usaha yang saya jalankan pada saat ini di bidang fashion, bag, sama aksesoris. Menarik sekali ya Kak, kira-kira sudah berapa lama kakaknya menjalani bisnis usaha ini? Lumayan lama ya Kak, kurang lebih 8 tahun sih, mulai dari 2017 sampai saat ini. Dari 2017 itu termasuk juga lama ya Kak kakak sampai sekarang. Terus apa yang menjadi alasan dan inspirasi kakak untuk menjalani bisnis ini Kak? Yang pertama mungkin ketertarikan akan jual beli fashion yang harganya murah tapi kualitasnya bisa bersaing ya Kak. Terus yang kedua itu buat kebutuhan keluarga sama biaya kuliah mandiri. Oh, jadi kakak selama membangun bisnis ini juga sambil kuliah? Iya. Oh, gitu. Dalam perjalanan usaha ini ada tantangan yang paling besar yang pernah dihadapi keluarga kakak? Ada sih Kak beberapa ya. Untuk yang pertama itu terkait modal, karena saya selaku owner itu tidak mau terlibat dengan pihak ketiga yang contohnya adalah bank. Lalu yang kedua itu tantangan soal barang masuk ke Indonesia yang sekarang pada susah. Kapasitas impor dibatasi oleh pemerintah, apalagi kalau sampai gudang itu bisa-bisa 2-4 bulan. Lalu yang ketiga itu terkait SDM karyawan yang memerlukan edukasi dan penjualan retail. Untuk mengedukasi karyawan itu agak susah ya Kak kayaknya, soalnya perlu diperkenalkan dengan nama-nama brand juga terus dan sebagainya. Wow, luar biasa ya Kak. Terus untuk strategi bisnis agar usaha ini tetap berjalan dan dapat bersaing di era zaman sekarang, yaitu contohnya apa aja Kak? Untuk saat ini yang pertama pastinya harus mengikuti zaman ya Kak ya, apalagi kan sekarang belanja online lagi tinggi-tingginya seperti di Shopee, TikTok dan segala macam. Untuk yang kedua, stok kita juga harus update, dan yang paling penting yang terakhir itu terkait manajemen keuangan usaha. Jadi sangat penting juga ya. Oke, pastinya nggak mudah kan ya Kak untuk mencapai titik saat ini dari 2017 ya. Adakah kisah sukses atau bahagia yang bisa diceritakan yang paling berkesan? Banyak sih Kak, tapi mungkin yang paling berkesan ya pada saat kita melakukan event atau bazar besar di store atau di luar kota, karena kan kita sering keluar kota buat ikut event ya, Kayak tur-tur ya kayak gitu. Nah, antusias customer itu tinggi, terus sampai kadang itu tim kita itu sulit buat istirahat dia. Terus apalagi ya, stok itu juga akhirnya terus berjalan ya. Terus sama kayak barang-barang jadi berantakan, itu sih yang salah satu. tapi berantakan ini dalam artian kayak chaosnya itu kayak berkesan gitu, kayak seneng gitu ya. Nggak sih, pusing banget ini. Oke, setelah berbincang-bincang dengan kakaknya ya, ternyata sangat menginspirasi sekali ya Kak. Oke, untuk pertanyaan yang terakhir, apa pesan kakak untuk generasi muda saat ini yang ingin memulai bisnis sendiri? Oke, pesan untuk generasi muda ya, mulai dulu aja, jangan nanti-nanti. Bukan modal yang paling utama sih, tapi lebih ke niat sama keyakinan aja. Selalu tulis kegiatan yang dilakukan tiap hari, jadi lebih ke konsisten dan produktif. Dan lebih mentalnya juga ya. Dan jangan malas-malasan. Oke, baik, terima kasih banyak kakak sudah meluangkan waktunya untuk saya wawancarai. Jika ada salah kata, mohon dimaafkan. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.